Eselon Bapak Ibu Eselon 2 yang saya hormati, yang terhormat Bapak Ibu Eselon 3, Eselon 4, tim koordinator serta rekan-rekan yang saya banggakan. Mengawali kultum pada pagi ini, marilah sama-sama kita memanjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita, khususnya nikmat sehat wal afiat, sehingga pada kesempatan pagi ini kita dapat berkumpul bersama di dalam rangka melaksanakan apel pagi di suasana yang penuh kehangatan ini. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau merupakan figur sentral umat Islam di seluruh dunia yang patut kita teladani. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kultum pada pagi ini, walaupun sambil ngehek, marilah sama-sama kita saling mengingatkan watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr, bahwasanya hendaklah kita selalu menjadi orang yang pandai-pandai bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang telah diberikan kepada kita, baik berupa rezeki, harta, kedudukan, pangkat, golongan, jabatan dan sebagainya. Untuk itu hendaklah kita menjadi orang yang selalu pandai-pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berapa banyak nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita, dari mulai yang kecil sampai yang besar, bahkan yang diminta, maupun sampai yang tidak diminta, kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai dalam Al-Quran disebutkan 2 kali dalam surah Ibrahim ayat 34 dan An-Nahl ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atakum min kulli ma sa'altumuhu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan innal insana ladzalumun kafar. Dan telah aku berikan apa yang kamu mohonkan, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu untuk menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat ingkar. Yang kedua, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Jika kamu menghitung nikmat Allah yang telah diberikan, la tuhsuha, kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Untuk itulah kesempatan pagi ini saya mengajak atau mengingatkan kepada Bapak dan Ibu sekalian bahwasanya untuk selalu menjadi orang yang pandai-pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan saking banyaknya nikmat Allah yang diberikan kepada kita, kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Udara yang kita hirup, nafas yang kita hembuskan, setiap detiknya, setiap menitnya, setiap jamnya, setiap harinya, setiap bulannya, setiap tahunnya, bahkan sampai saat ini, udara yang kita hirup, nafas yang kita hembuskan, kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Untuk itulah bahwasanya bahwa bersyukur merupakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah diberikan. Bahkan dalam Al-Quran kita diperintahkan untuk bersyukur dalam surah Al-Baqarah ayat 103, kalau kita 107 kalau tidak salah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Hai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik yang telah aku rizkikan kepadamu. Washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Dan bersyukurlah kamu kepada Allah jika kamu benar-benar menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak salah, mungkin nanti dikoreksi Pak Ustadz yang di Kesra. Dalam kaidah usul fiqh, bahwasanya suatu perintah al-aslu fil amri bil wujub, bahwasanya suatu perintah itu menunjukkan kewajiban, kecuali ada dalil yang lain menunjukkan bahwa itu tidak wajib. Untuk itulah pada kesempatan ini saya mengingatkan kembali, mari sama-sama kita selalu menjadi orang yang pandai-pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apabila kita bersyukur atas nikmat yang diberikan kepada kita, Allah menjanjikan dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa itta'adzana rabbukum, dan tatkala Tuhanmu memaklumkan kepada kamu, la in syakartum la azidannakum, jika kamu bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, la azidannakum, niscaya aku akan tambahkan. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid, namun jika kamu ingkar atas nikmatku, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya mata azabku sangatlah pedih. Ibnu Katsir dalam kitabnya menyatakan bahwasanya pengertian daripada azab sangat pedih adalah yaitu dicabutnya nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, berupa nikmat harta, kesehatan, harta benda, semuanya, keluarga, kehidupan, ketika dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan azab yang sangat pedih. Untuk itulah pada kesempatan ini saya mengingatkan kembali untuk kita senantiasa menjadi orang yang pandai-pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Allah 31 kali mengulang-ulang dalam surah Ar-Rahman yang sebanyak 78 ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Semua kenikmatan semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apapun kenikmatan yang kita rasakan semata-mata pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena masih ada waktu katanya saya lanjutkan. Untuk itulah Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ada 3 bentuk dalam ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, asyukru bil qalbi. Ini ungkapan rasa syukur kita yang diutarakan dalam hati ketika kita mendapatkan rezeki. Semua kenikmatan yang kita rasakan, kita menyatakan dalam hati harga nikmat Rabbi, bahwa semua yang kita dapatkan semuanya adalah karunia dari Tuhanku, bukan dengan ucapan sombong bahwa ini adalah hasil karyaku, hasil kerjaku, hasil kepintaranku, dan hasil ilmuku. Akan tetapi semuanya merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu asyukru bil lisan, yaitu ungkapan rasa syukur kita yang diucapkan melalui lisan ketika kita mendapatkan rezeki. Semua apapun yang kita dapatkan seraya dengan membaca tahlil alhamdulillahirabbil alamin, hadza min fadli rabbi, segala puji Allah Tuhan semesta alam, ini merupakan karunia dari Tuhan. Yang ketiga yaitu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, al-asyukru bil af'al. Ini yang rada panjang penjelasannya Pak, nanti disingkat saja. Ya, ini ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang direalisasikan, yang diimplementasikan, yang diaplikasikan melalui suatu perbuatan, yaitu zakat, infak, dan sedekah. Untuk itulah di dalam surah At-Taubah kalau tidak salah ayat 103 disebutkan bahwasanya khudh amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ya Muhammad, ambillah dari harta-harta mereka sebagai suatu sedekah untuk membersihkan diri mereka dan mensucikan harta mereka melalui zakat. Begitulah pada kesempatan ini saya mengingatkan kembali bahwasanya bentuk syukur bil af'al ini yaitu melalui sedekah, melalui harta yang kita terima. Sampai-sampai di dalam riwayat dalam Al-Quran dikisahkan bahwasanya orang yang sudah mati pun ketika itu berharap kepada Allah untuk dihidupkan kembali, sebagaimana surah Al-Munafiqun ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul mautu fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas shalihin. Dan infakkanlah sebagian harta yang telah aku berikan kepadamu sebelum datangnya kematian salah seorang di antara kamu. Mereka berkata salah seorang, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai Tuhan, andaikan kau tangguhkan saja kematianku walaupun sesaat, fa asaddaqa wa akum minas sholihin, maka aku akan bersedekah dan aku akan menjadi orang-orang yang soleh. Begitu dahsyatnya pahala sedekah. Mengapa di dalam riwayat Al-Quran tadi tidak disebutkan bahwasanya hidupkan aku kembali, aku akan bersolat
sepanjang hidupku dan aku sepanjang waktuku dan aku akan zakat sepanjang hidupku. Tapi itu adalah sedekah. Karena apa? Luar biasanya pahala sedekah itu. Salah satunya adalah pahala yang tidak akan pernah terputus sampai hari kiamat. Ketika orang bersedekah, maka pahalanya tidak akan pernah terputus. Bahkan dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adama in qata'a amaluhu illa min salatin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'ulahu." Apabila telah mati anak Adam, maka putuslah semua amal perkara kecuali 3 perkara. Yang pertama, sedekahun jariyatin. Disebut urutan yang pertama sedekah. Karena apa? Tadilah luar biasanya sedekah jariyah. Yang kedua, waladin au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat yang kita transferkan kepada orang lain, baik ilmu agama, ilmu pengetahuan dan ilmu umum, bahkan kemampuan kita transferkan. Itulah yang pahalanya tidak akan pernah putus sampai hari kiamat. Yang ketiga, awaladin sholihin yad'ulah, anak yang soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Untuk itulah pada kesempatan kultum pada pagi ini, sekali lagi mari saling mengingatkan, maaf bukan Pak ya, karena saya bukan Ustaz Pak, banyak Pak Ustaz di depan. Pada kesempatan kultum pagi ini, mari saya sama-sama mengingatkan kembali bahwasanya marilah kita selalu menjadi orang yang selalu pandai-pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, jalan-jalan ke Pondok Bambu. Cakep. Pulangnya jangan lupa makan di rumah makan. Jalan-jalan ke Pondok Bambu. Jangan lupa mampir di rumah makan. Pulangnya ke Kalibata. Jangan lupa jalan lewat Palimanan. Kepada Bapak dan Ibu, saya mohon dimaafkan apabila kata dalam penyampaian kurang berkenan. Akhirnya hidup sendirian tanpa kekasih. Setiap malam termenung sambil munajat kepada Ilahi sambil bersimpuh. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.